Baik, kita masuk pada bagian abstrak. Review paper ini membahas berbagai implementasi dan aplikasi algoritma Key-Near-Snackboard atau KNN dalam berbagai konteks, seperti prediksi kelulusan mahasiswa, klarifikasi data citra, prediksi penyakit stroke, prediksi cuaca, dan peningkatan penjualan produk mebel dan furnitur. Berbagai studi menunjukkan bahwa KNN efektif dalam memprediksi dan mengklarifikasikan data dengan menggunakan parameter K yang optimal. Dalam berbagai kasus, algoritma KNN menggunakan perhitungan jarak Euklidian untuk menentukan tetangga terdekat dan mengelompokkan data berdasarkan nilai K yang telah ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KNN dapat digunakan dalam berbagai bidang untuk memperoleh prediksi yang akurat dan membantu dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, kita masuk pada bagian pendahuluan. Penelitian ini membahas berbagai penerapan dan perbandingan metode Key-Near-Snackboard atau KNN dalam berbagai bidang. Jurnal pertama membahas tingkat kematian penyakit jantung di Indonesia dengan menggunakan KNN dan Knife-Bayes classifier untuk analisis data penyakit jantung. Jurnal kedua membandingkan improve KNN dengan KNN dalam analisis sentimen mode raya terpadu Jakarta, menunjukkan peningkatan akurasi yang tidak signifikan. Jurnal ketiga menerapkan KNN untuk memprediksi kelulusan mahasiswa di STMIK Pelita Nusantara Medan, fokus pada ketidakseimbangan jumlah pendaftar dan lulusan. Jurnal keempat menganalisis performa KNN dan cross-validation pada data penyakit kardiovaskular untuk meningkatkan klarifikasi penyakit jantung. Jurnal kelima mengukur performa KNN dalam identifikasi jenis kaca menggunakan data dari UCI Machine Learning Repository. Jurnal keenam menerapkan KNN untuk memprediksi tingkat kemiskinan di Jawa Barat, Maluku, dan Papua, membantu pemerintah dalam pemberian bantuan. Jurnal ketujuh menggunakan KNN dan ekstraksi ciri HSV untuk mengidentifikasi kematangan buah belimbing melalui analisis citra. Jurnal ke-8 membandingkan KNN dan Knife-Bayes dalam prediksi kelulusan mahasiswa untuk meningkatkan akurasi prediksi. Jurnal ke-9 menggunakan KNN dan Knife-Bayes dalam analisis sentimen untuk menentukan opini dokumen. Jurnal ke-10 menggunakan KNN untuk mengelompokkan produk dan meningkatkan efisiensi penyetokan barang di toko mebel. Kita masuk dalam metode penelitian. Jurnal yang pertama bagian metode penelitian melibatkan pengumpulan data dari UCI Machine Learning Repository untuk studi penyakit jantung. Data tersebut kemudian dibagi menjadi data training dan data testing untuk dianalisis menggunakan metode Key-Near-Snackboard dan Knife-Bayes classifier. Performa metode Key-Near-Snackboard dan Knife-Bayes classifier diukur berdasarkan akurasi, presisi, recall, dan F-measure. Metode penelitian juga melibatkan penggunaan bahasa pemrograman Python dan library scikit-learn untuk implementasi algoritma. Metode penelitian dilakukan pada jurnal kedua adalah dengan tahapan pre-processing data yang meliputi case folding, cleaning, tokenizing, filtering, black framework, dan streaming untuk membersihkan, mengubah format, dan mengatur data. Selanjutnya, dilakukan pelabelan data menggunakan metode lexicon based dengan 3 kelas sentimen yaitu positif, negatif, dan netral. Berdasarkan kamus kata positif dan negatif dalam bahasa Indonesia. Setelah itu, dilakukan pembobotan kata menggunakan metode TF-IDF untuk menghitung bobot kata dalam dokumen. Tahap selanjutnya adalah proses klasifikasi menggunakan algoritma improve Key-Near-Snackboard dengan perhitungan Gaussian similarity dan penentuan nilai K dalam setiap kategori. Evaluasi dilakukan menggunakan confusion matrix untuk memeriksa pola informasi yang bertentangan dengan fakta atau hipotesis sebelumnya. Metode penelitian jurnal ketiga mencakup pengumpulan data melalui studi literatur, observasi, dan wawancara langsung dengan pihak terkait seperti Teknologi Teknik Informatika STMIK Pelita Nusantara. Data yang dikumpulkan meliputi data mahasiswa program studi teknik informatika dan data kelulusan tahun 2018 sampai 2020. Selain itu, metode penelitian juga melibatkan analisis algoritma Key-Near-Snackboard untuk memprediksi kelulusan mahasiswa berdasarkan data yang telah dikumpulkan.
Dalam jurnal keempat, metode penelitian terdiri dari langkah-langkah seperti load dataset, penerapan cross-validation, penerapan KNN, dan menghitung performa metode, dan tanda kurung akurasi, presisi, recall, dan F-measure. Dengan memilah dataset menjadi data training dan data testing, kemudian menghitung nilai performa menggunakan KNN dan data testing. Performa terbaik ditemukan pada dataset 20/80 dengan akurasi 87%, presisi 87%, recall 97%, dan F-measure 90%. Data penyakit kardiovaskular diambil dari UCI Machine Learning Repository dengan hasil terbaik pada dataset 20/80 dan nilai K sama dengan 3. Metode KNN dan classification digunakan dengan coefficient matrix untuk evaluasi performa. Metode penilaian dalam jurnal kelima ini melibatkan penggunaan algoritma Kinnear's keyboard atau KNN untuk mengidentifikasi jenis kaca berdasarkan komposisi produksi kaca. Penelitian ini mencakup pengukuran performa metode KNN dengan variasi nilai K dari 3 hingga 9. Data yang digunakan terdiri dari 1000 data jenis kaca yang diperoleh dari pusat dataset. Tahap awal penelitian melibatkan pengumpulan data di mana data tersebut kemudian dibagi menjadi data training 90% dan data testing 10%. Performa metode KNN dievaluasi berdasarkan akurasi, presisi, recall, dan F-measure. Jurnal ke-6 dijelaskan metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur nilai rata-rata indeks kemiskinan dalam kurun waktu tertentu. Algoritma ini digunakan dalam Kinnear's keyboard (KNN) untuk memprediksi indeks kemiskinan di setiap provinsi. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Tujuan penelitian ini adalah untuk memprediksi indeks kemiskinan di setiap provinsi menggunakan algoritma KNN dengan harapan dapat membantu pemerintah dalam memberikan bantuan yang tepat sasaran. Dalam jurnal ke-7, ekstraksi fitur citra menggunakan model warna HSV dilakukan dengan mengubah nilai RGB menjadi HCV bertujuan memperoleh ciri warna citra buah belimbing. Selanjutnya, algoritma Kinnear's keyboard (KNN) digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kematangan buah belimbing berdasarkan citra. Algoritma KNN menghitung jarak Euclidean adalah citra uji dan latih. Membentuk KNN terdekat lalu mengklasifikasi citra uji berdasarkan kelas mayoritas dari KNN tersebut. Pengujian algoritma dilakukan dengan eksperimen berbagai nilai KNN untuk mendapatkan akurasi terbaik dalam kualifikasi tingkat kematangan buah belimbing. Metode penelitian pada jurnal ke-8 menggunakan algoritma KNN atau Kinnear's keyboard dan Naive Bayes yang bertujuan membandingkan akurasi algoritma KNN dan Naive Bayes dalam memprediksi kelulusan mahasiswa di STP Mataram. Pemilihan lokasi didasari ketidakseimbangan mahasiswa masuk dan lulus tepat waktu, sehingga terjadi penumpukan. Metode pengujian yang digunakan untuk cross-validation untuk mengevaluasi kinerja kedua algoritma dan menentukan metode yang lebih akurat untuk prediksi kelulusan mahasiswa. Pada metode penelitian jurnal ke-9 ini menggunakan metode kualifikasi Naive Bayes dan Kinnear's keyboard. Tahapan yang dilakukan meliputi pengumpulan data, pelabelan data, dan pre-processing data sebelum melakukan kualifikasi menggunakan algoritma Naive Bayes dan KNN. Metode kualifikasi Naive Bayes dan metode kualifikasi Naive Bayes dan Kinnear's keyboard dipilih karena keduanya. Pada metode penelitian jurnal ke-9 ini menggunakan metode klasifikasi Naive Bayes dan Kinnear's keyboard. Tahapan yang dilakukan meliputi pengumpulan data, pelabelan data, dan pre-processing data sebelum melakukan kualifikasi menggunakan algoritma Naive Bayes dan KNN. Metode kualifikasi Naive Bayes dan Kinnear's keyboard dipilih karena keduanya dapat digunakan untuk tugas verifikasi dan regresi, dengan Naive Bayes bekerja berdasarkan probabilitas dan KNN bekerja dengan menggunakan titik data terdekat untuk membuat prediksi. Selain itu, pembuatan fitur juga digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan bobot atau kepentingan pada setiap fitur dalam dataset yang dapat membantu meningkatkan kinerja beberapa algoritma pemilihan mesin.
Metode penelitian jumlah ke-10 menggunakan metode data mining dengan menerapkan algoritma Knowledge atau KNN untuk menganalisis data penjualan produk mebel dan furniture di toko mebel Bu Sri Kendal. Data penjualan diperoleh dari transaksi penjualan di toko tersebut. Selanjutnya, data mining dilakukan terhadap data penjualan tersebut, diikuti dengan proses penghitungan menggunakan algoritma KNN untuk mengumpulkan produk-produk ke dalam kategori laris dan kurang laris. Hasil pengompongan ini kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam strategi penyimpanan barang di gudang agar dapat mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pengolahan persediaan. Tingkat akurasi dari pengompokan produk menggunakan KNN juga dihitung dan dilaporkan dalam penelitian ini. Hasil dan pembahasan jurnal pertama. Dari jurnal ini mencakup implementasi dan perbandingan metode Knirsch-Nigbor atau KNN dan Naive Bayes Classifier atau NBC pada dataset penyakit jantung. Proses penelitian melibatkan langkah-langkah seperti load dataset, penerapan metode KNN dan NBC, pengujian performa dengan menghitung akurasi presisi, recall, dan F-measure, serta pembahasan dasar dataset yang digunakan. Jurnal kedua, Algoritma Knirsch-Nigbor atau KNN dan Improved K-Knirsch-Nigbor atau IKNN diterapkan untuk mengklasifikasikan sentimen berdasarkan bobot kata yang telah diperoleh. IKNN melibatkan peningkatan efisiensi dengan memperhitungkan metrik jarak dan menghilangkan data yang tidak relevan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan pemahaman tentang analisis sentimen dalam konteks aplikasi praktis, terutama dalam mengelola kompleksitas data dan mengklasifikasikan sentimen positif, negatif, dan netral terkait MRT Jakarta. Jurnal ketiga, penelitian ini menggunakan algoritma KNN untuk memprediksi hasil kelulusan mahasiswa berdasarkan atribut IP semester 1-6 dan data tahun 2018 di Prodi Teknik Informatika di STMIK Pelita Nusantara. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi pendidikan, memprediksi kelulusan mahasiswa, dan memanfaatkan teknologi informasi serta konsep data mining untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif di lingkungan pendidikan. Jurnal keempat menganalisis kinerja algoritma KNN pada data penyakit kardiovaskular dengan menerapkan metode cross-validation. Eksperimen dilakukan dengan rasio dataset yang berbeda atau 50/50, 20/80, dan 80/20, serta menggunakan metode 10-fold cross-validation. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman tentang penerapan KNN dan cross-validation dalam deteksi penyakit kardiovaskular serta menekankan pentingnya penyetelan parameter untuk meningkatkan akurasi dan kinerja algoritma. Jurnal kelima, penelitian ini menganalisis efektivitas KNN dalam membedakan jenis kaca berdasarkan data produksi dengan berbagai nilai K. Hasil terbaik ditemukan pada K sama dengan 3. Evaluasi dilakukan melalui cross-validation dengan memperhatikan trade-off antara keakuratan dan waktu proses. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam bidang data mining dan prosesan data. Jurnal ke-6 menggunakan KNN untuk prediksi indeks kemiskinan dengan mempertimbangkan data training. KNN mencari Knirsch-Nigbor
dari data yang akan diprediksi berdasarkan jarak antara data tersebut dan data training. Algoritma KNN tidak melibatkan model matematis kompleks sehingga mudah dipahami dan diimplementasikan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang lebih baik bagi kebijakan sosial dan pembangunan yang efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan. Jurnal ketujuh, proses melibatkan resizing, citra, segmentasi, objek, dan ekstraksi fitur menggunakan HSV. Data dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji. KNN tanpa parameter awal mencapai akurasi 93,33% saat K sama dengan 7 dalam membandingkan data baru dengan data latih. Jurnal ke-8 penelitian ini membandingkan kinerja KNN dan NAIF Bayes dalam memprediksi kelulusan mahasiswa tepat waktu di pariwisata Mataram Tourism College. KNN mencapai akurasi lebih tinggi yaitu 96,18% karena kemampuannya dalam menangani ketidakseimbangan kelas. Sementara NAIF Bayes mencapai 91,94%. KNN merupakan pilihan yang lebih efektif untuk data mining dan prediksi kelulusan mahasiswa. Berdasarkan literatur sebelumnya dengan akurasi di atas 90% dan penekanan pada atribut seperti IPK, jurnal ke-9 hasil perhitungan menggunakan metode Key Nearest Neighbor atau KNN dengan nilai K sama dengan 7 menunjukkan bahwa untuk mahasiswa Dwin Apriyadi memprediksi kelulusannya adalah tepat waktu. Dengan semua 7 data uji menunjukkan hasil tepat waktu. Metode KNN dan Naive Bayes keduanya efektif dalam prediksi kelulusan mahasiswa. Namun, berdasarkan hasil pengujian dan akurasi, metode KNN lebih baik dibandingkan dengan metode Naive Bayes dalam proses prediksi kelulusan mahasiswa. Jurnal ke-10, KNN digunakan untuk mengelompokkan produk berdasarkan pola penjualan. Misal, memisahkan produk menjadi 2 kategori populer dan 8 produk rendah dengan akurasi mencapai 80%. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan persediaan toko mebel melalui pendekatan data mining dan analisis yang lebih baik, dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara optimal dan mendukung keputusan manajemen yang lebih efisien. Dari 10 jurnal yang dianalisis, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa fokus utama penelitian adalah pada aplikasi dan perbandingan metode klasifikasi dalam data mining, terutama menggunakan algoritma K-Nearest Neighbor atau KKN dan Naive Bayes Classifier pada dataset medis, terutama yang berkaitan dengan penyakit jantung. Implementasi umum dilakukan dengan Python dan Scikit-learn dengan evaluasi menggunakan akurasi, presisi, recall, dan F-measure. Beberapa penelitian juga mengeksplorasi variasi dan metode dasar menunjukkan upaya untuk meningkatkan performa. Hasil perbandingan menyoroti kekuatan dan kelemahan masing-masing metode dengan potensi besar untuk meningkatkan diagnosis medis dan prediksi penyakit. Ucapan terima kasih, kami berterima kasih kepada para pembimbing dan pengajar yang telah memberikan bimbingan, saran, dan masukan yang berharga selama proses penelitian ini. Bimbingan mereka sangat berperan dalam meningkatkan kualitas penelitian ini. Ucapan terima kasih juga kepada rekan-rekan peneliti dan mahasiswa yang telah membantu dalam pengumpulan data dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Partisipasi dan kerjasama mereka sangat berarti bagi pembuatan penelitian ini.
Kode yang pertama yaitu import NumPy SNP from SciPy spatial, import distance from collection, import counter itu untuk mengimport library, terus mengimpor modul distance dari library SciPy untuk menghitung jarak antara dua titik. Terus mengimpor class counter dari modul collection untuk menghitung frekuensi elemen dalam sebuah list. Terus def knn, terus dalam kurung. Seterusnya mendefinisikan fungsi knn yang menerima 4 parameter yaitu train data, train labels, dan test data, dan k. Prediction membuat list kosong untuk menyimpan hasil prediksi. Terus for test point in test data, seterusnya itu untuk memulai loop for untuk setiap test point dan test data. Terus distance dan seterusnya untuk menghitung jarak Euclidean antara test point dan setiap train point dalam train data. Jarak-jarak ini disimpan dalam list distance. K-indices sama dengan NP arc sort buka kurung distance tutup kurung K mengurutkan indeks dari list distance dan mengambil K indeks pertama yang mewakili K jarak terdekat. K labels sama dengan train labels I for I in K indices mengambil label dari train labels berdasarkan K indeks terdekat yang telah dihitung sebelumnya. Most common label sama dengan counter K labels titik most common 1 0 0 menghitung frekuensi dari masing-masing label dalam K labels menggunakan counter dan mengambil label yang paling sering muncul. Prediction titik append membuka kurung most common label menambahkan label yang paling sering muncul ke dalam list prediction. Return prediction mengembalikan list prediction sebagai hasil dari fungsi knn. Train data sama dengan NP-Array. Seterusnya mendefinisikan data latih train data sebagai array NumPy 2 dimensi. Terus mendefinisikan label untuk data latih train label sebagai array NumPy 1 dimensi. Tes data sama dengan NP-Array. Seterusnya mendefinisikan data uji tes data sebagai array NumPy 2 dimensi. K sama dengan 3 mendefinisikan nilai K jumlah tetangga terdekat yang akan dipertimbangkan dalam algoritma KNN. Prediction sama dengan KNN dalam kurung train data, train labels, test data, K memanggil fungsi KNN dengan train data, train labels, test data, dan K parameter dan menyimpan hasil prediksi dalam variabel prediction. Print prediksi untuk data uji, prediction untuk mencetak hasil prediksi untuk hasil data uji.